Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Senang sekali di pagi hari ini, di tanggal 1 Mei, Hari Buruh, kita berdiskusi tentang pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang diharapkan memuliakan kita semua, tidak melulu menjadi buruh, tapi menjadi tuan atas usaha kita. Teman-teman semua, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Nining Meriam Belina. Karena ketika saya melihat flyer ini hebat sekali nih Kagama bisa mengundang Meriam Belina jadi narasumber gitu. Ternyata ini versi lain dari Meriam Belina ya. Meriam Belina ketika muda tapi Mbak Nining, bukan ya. Meriam Belina hari ini ya. Cuman belum dapat Lamborghini dari Hotman Paris nih. Oh ya. Kemudian terima kasih nih tim saya luar biasa. Ada Mbak Isma nanti akan memandu. Mas Iqbal terima kasih. Bunda Ardiati, Mbak Titi Wahyu yang memandu dari awal, dan kemudian yang terutama adalah Mas Komo, jadi jenderal besar untuk urusan virtual kita ini adalah Mas Komo. Termute Pak Agung. Termute Pak. Maaf. Oke Pak. Clear ya. Saya akan bicara tentang dua hal, satu tentang Open Kitchen, kemudian saya akan bicara tentang imajinasi saya tentang bisnis fruitio-nya Mbak Nining ya. Open Kitchen, hanya di Kagama, sebuah rahasia dapur itu dibuka dan diceritakan. Kemudian diharapkan akan menginspirasi dan menggerakkan orang-orang. Tentu bukan hanya karena dorongan untuk migunani, sebagaimana yang sering kita lakukan di Kagama, atau bermanfaat untuk banyak orang. Program ini menunjukkan bahwa teman-teman Kagama meyakini bahwa kita semua tersedia dalam semesta keberlimpahan. Dan cara terbaik memanen keberlimpahan itu adalah dengan kreativitas. Di Open Kitchen, kita secara berkala mengajak masyarakat peserta Zoom mengasah kreativitas, menajamkan bisnis acumen. Tentu saja harapannya agar kemampuan ATM peserta Zoom semakin baik. ATM itu yang saya maksudkan adalah amati, tiru, dan modifikasi. Amati menggambarkan proses belajar, tiru menggambarkan proses produksi, modifikasi adalah proses kreativitas bagaimana mengembangkan ini menjadi bisnis, tidak semata hobi. Kemudian saya juga akan bercerita tentang imajinasi saya tentang jus sehat ala Fruitio. Ada 8 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Saya ulangi, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Ini bukan kata-kata saya, ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bob Sadino. Artinya apa? Bisnis yang tidak bagus adalah bisnis yang direncanakan. Karena ketika bisnis tergambar bagus, direncanakan dan berhenti dalam perencanaan, dia tidak menghasilkan apa-apa. Jadi yang terbaik adalah bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Kita harus terjun di dalamnya, ada involvement di dalamnya. Kemudian yang menarik dari jus sehat ala Fruitio yang dikemas oleh Mbak Nining dan kita berproses belajar hari ini adalah mengkonversi hobi menjadi income. Karena ada passionate inside, ada kegembiraan, ada semangat di dalamnya ketika kita mengerjakannya. Yang ketiga, momentumnya tepat. Karena hari ini ketika musim COVID, kita banyak bicara tentang imunitas. Pilihan imunitas itu bermacam-macam, kita harus memiliki asupan yang berkualitas. Di Open Kitchen pertama, kita melihat bahwa jamu adalah salah satu menaikkan imun kita. Kita bicara jamu. Hari ini
Buah-buahan juga diyakini akan meningkatkan kesehatan kita, mendapatkan vitamin C, dan ini momentum yang baik bahwa pengembangan bisnis seperti ini di musim COVID adalah momentum yang baik karena semua sedang euforia mencari pilihan-pilihan yang sehat. Ketersediaan di pasar tidak tercukupi dan harus ada pemain-pemain baru yang menawarkan kesegaran, dan ini tertangkap oleh Bu Naning, dan menurut saya ini momentumnya sangat tepat. Artinya apa? Tadinya bersenang-senang, kebiasaan, kemudian di-convert menjadi bisnis dan menghasilkan income. Dan itu dikerjakannya dari rumah, dan ini yang menjadi menarik. Yang keempat, kita sedang berada pada disruption era. Saya meyakini bahwa produk yang bagus akan menemukan konsumennya sendiri, terutama di pasar virtual. Dan hari ini ketersediaan infrastruktur pemasaran, distribusi dengan ojek online, dengan kurir, kemudian sistem perbankannya dengan cashless payment, borderless, ketersediaan infrastruktur multimedia, ini memudahkan pelaku UMKM untuk bergerak dari rumah, menjangkau dunia. Ini momentum yang baik juga di era disruption, di digital era, yang kita tidak temui 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Hari ini itu tersedia dan kita dibukakan mata bahwa selama kita konsisten mengkreasikan produk yang baik ini mampu menjual dirinya sendiri, asal kita mampu memilih instrumen yang tepat untuk mendistribusikannya tadi. Kemudian yang menarik lagi, bahwa karena ini dimulai dari industri rumah tangga, ada fleksibilitas dalam skala bisnisnya. Sangat mungkin di scale up, dinaikkan, dengan cara misalnya open PO. Kalau ada orang pesan baru berproduksi, ini akan mereduksi biaya-biaya yang harusnya tidak terjadi kalau seandainya kita buka toko dan harus memastikan terjual. Ini kita baru berproduksi berdasarkan order, berdasarkan pesanan. Dan kemudian dukungan ketika ada lompatan permintaan cukup besar pun sangat mudah digerakkan. Kalau tadinya menggunakan satu mesin juicer, mungkin investasinya kita hitung memadai, ya mari tambah mesin, mari tambah orang, dan sebagainya. Jadi scale up-nya, skala untuk menaikkan kemampuan produksi kita sangat adaptif dengan berdasarkan kemampuan kita. Yang menarik berikutnya yang keenam adalah efek berantai, multiplier efeknya. Sangat mungkin usaha-usaha seperti ini yang kita kembangkan akan mensejahterakan tetangga kita, mitra kita, jejaring kita. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kalau kemarin metik buah, beli buahnya tidak mampu kita kelola sendiri, ya mari beli dari tetangga-tetangga yang mensuplai buahnya. Tetangga ikut berbahagia. Kemudian kita jualan, tidak mungkin lakukan sendiri, tetangga ikut membantu menjualkan, tetangga pun ikut sejahtera, jaringan kita sejahtera. Semua ikut terdampak mencapai kesejahteraan. Karena kesejahteraan itu tersedia dalam keberlimpahan. Kita berproses sekarang belajar bagaimana mengkreasikan dan memanennya dengan kecerdasan dan kecakapan kita. Dan menurut saya ini akan memberikan dampak multiplier efek ya, yang luar biasa. Yang ketujuh, dan sudah terbukti tadi di awal sempat diskusi dengan Mbak Nining selintas ketika saya minta tolong ceritakan tidak hanya success story-nya, tetapi juga cerita dukanya harus dibagikan. Bu Nining bilang, saya punya banyak. Ini pengalaman yang lengkap untuk dibagikan, memudahkan kita berproses belajar. Karena tidak ada, hari ini kita lihat Bu Nining dengan segala kesuksesannya, tetapi kan sudah pasti melewati berbagai proses yang tidak mengenakan. Dan itu menandakan dia mampu melewati fase yang dalam berbagai buku motivasi disebutkan bahwa ada hukum besi, kreatif atau mati, inovatif atau punah. Bangkit karena kreativitas dan inovasi, tetapi sekaligus kita bisa bangkrut karena berhenti berinovasi dan berkreativitas. Harus menggerakkan selalu beradaptasi dengan selera pasar. Yang terakhir, yang 8 yang ingin saya sampaikan adalah kita harus semua menjadi terukur, terstandar, buatlah aspek yang semuanya ada dalam kendali kita. Nah, saya berharap pertemuan diskusi kita pada Open Kitchen hari ini, dan sekali lagi saya berterima kasih Bu Naning bersedia membuka rahasianya. Karena banyak orang seringkali rahasia dapur
Makanya ada istilah rahasia dapur, karena tidak mau dibuka rahasianya. Ini keagamaan ini berkeyakinan kita semua dalam keberlimpahan yang luar biasa, dan Bu Nani punya kesediaan untuk berbagi, mengajak orang lain untuk ikut menikmati sukses dengan cara tadi ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Ketika bicara modifikasi ada 3 kemungkinan, bisa jadi lebih baik, bisa jadi sama saja, atau tidak lebih baik. Sebenarnya ada 3 kemungkinan tapi kita butuh berproses dengan hari ini kita belajar. Saya berharap kegiatan-kegiatan luar biasa yang diselenggarakan oleh teman-teman tim Open Kitchen ini akan menguatkan kemampuan Indonesia membangun usaha-usaha kecil, UMKM kita semakin kuat, semakin banyak orang mampu tidak hanya menjadi buruh, tetapi menjadi tuan atas dirinya sendiri, menjadi pengusaha, dan itu butuh ketajaman, untuk kesediaan berproses. Dan hari ini kita memulai proses itu. Selamat berdiskusi, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.